Shalom Bapak dan Ibu seluruh jemaat GKO Sola Gracia. Kita akan mendengarkan renungan malam sebelum tidur yang terambil dari Yakobus 1 ayat 2-3. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di balik berbagai peristiwa dan pergumulan hidup, tangan Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak melihat kita berasal dari keluarga miskin atau kaya. Yang mau Tuhan lihat adalah hati kita. Ketika saya kecil, saya sudah kehilangan orang tua dan saya merasa hidup saya tidak adil. Saya merasa kecil, saya merasa saya tidak akan mendapatkan pendidikan yang baik, saya tidak akan bekerja dengan perusahaan yang bagus. Tetapi Tuhan mengubah itu semua melalui ketika SMA saya dikasih kepala sekolah waktu itu untuk masuk ke negeri melalui beasiswa, dan itu pilihannya saya dengan teman saya. Dan teman saya itu orang-orang yang benar-benar pintar di kelas, tidak ada apa-apanya dengan saya gitu. Waktu itu sebulan sebelum udah dikasih tahu kepala sekolah akan ada tes untuk masuk ke negeri ini, hanya 2 pilihannya dari sekolah. Saya di situ saya bertekun, saya berdoa, Tuhan mampukan saya akan mengejar ini walaupun saya tidak memiliki uang. Saya mau Tuhan, saya mau mendapatkan ini. Kali ini Tuhan, saya mohon Tuhan, saya benar-benar berdoa setiap malam. Saya mendoakan apa yang saya kerjakan. Waktu itu saya di tesnya itu ada 4 mata pelajaran. Dan saya ketika mengirim dokumen berkas, itu berkasnya saya beneran saya pinjam uangnya ke teman. Saya takut, saya selalu berdoa, Tuhan izinkan saya untuk masuk ke universitas ini. Dan tiba pengumuman, waktu itu pengumumannya sekitar seminggu setelah ujian. Saya menerima surat bahwasanya saya diterima, dan teman saya itu tidak masuk. Saya tidak bangga karena teman saya tidak masuk. Cuman saya di situ percaya Tuhan hadir menolong saya, Tuhan hadir memimpin saya. Dan ketika saya masuk kampus, saya mulai mau dekat dengan Tuhan. Perjuangan saya tidak sampai di situ saja. Saya harus berjuang lagi untuk biaya hidup saya, karena beasiswa posisi waktu itu hanya untuk biaya hidupnya ditanggung setengah, dan untuk biaya kuliah itu full ditanggung sama pemerintah. Saya harus berjuang lagi. Saya harus dari mana lagi mendapatkan uang untuk kuliah. Di situ saya tiap hari berjualan. Saya harus keliling berjualan di kampus sebelum mulai kuliah dan setelah kuliah, hingga saatnya pas semester terakhir saya tidak memiliki laptop. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari saya? Begitu banyak cobaan dalam hidup saya sampai saya nangis berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu ini. Saya harus bisa membagi tugas semester saya, dan saya harus mencari untuk biaya hidup. Saya kerjakan tugas semuanya, saya bertekun mengerjakan tugas akhir saya hingga saya akhirnya lulus. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ketika teman-teman saya lulus, kami lulus semua. Tuhan di situ, Tuhan benar-benar ngasih saya hadiah yang paling wah buat saya. Saya dapat kerjaan, sementara teman-teman saya belum dapat posisinya. Di situ teman wisudanya sudah bareng, cuman teman-teman saya di situ masih mencari kerjaan. Tiba-tiba kok ada seorang perusahaan manggil saya untuk kerja.
dan itu kontraktor yang sangat sulit untuk dikerjakan, dan itu sangat berbeda jauh dengan jurusan saya. Tapi saya percaya Tuhan memanggil saya ke sini bukan suatu kebetulan. Hingga 3 bulan sebelum wisuda saya sudah bekerja, dan saya benar-benar menikmati kebaikan Tuhan. Saya bisa berbagi dengan keluarga. Saya ingin membantu keluarga saya tidak ingin merasakan apa yang dirasakan saya ketika saya kehilangan orang tua. Saya mau mengajarkan untuk keluarga saya, bahkan keponakan-keponakan saya, untuk selalu bertekun dalam hal apapun. Karena saya percaya setiap pencobaan, di situ Tuhan menguji kedewasaan kita, menguji iman kita supaya lebih dekat lagi dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber penolong kita. Amin.